Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsa Junari dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 7 yang berjudul Ketahanan Nasional. Satu, pendekatan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Dua, hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan untuk mendapat ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata, sedangkan keamanan dan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. 3. Sifat-sifat dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat antara lain: 1. Manunggal. Manunggal adalah antara trigatra atau aspek alamiah dan pancagatra atau aspek sosial. Sifat integratif tidak dapat diartikan mencampur adukan semua aspek sosial, tetapi integritas dilaksanakan secara serasi dan selaris. B. Marwas ke dalam. Tanas terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa dianut sikap isolasi atau nasionalisme sempit. 3. Berkewibawaan. Tanas sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah. D. Berubah menurut waktu. Suatu bangsa tidaklah tepat adanya, dapat meningkat atau menurun dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. E. Tidak membenarkan sikap. Adu kekuasaan dan adu kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik, maka sebaliknya ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik saja, tapi memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. F. Percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya diri sendiri. G. Tidak bergantung kepada pihak lain. 4. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Di dalamnya, kehidupan nasional berbangsa dan bernegara untuk kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional. B. Asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara serasi, selaras, dan seimbang. C. Asas kekeluargaan. Asas ini bersifat keadilan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini,
Diakui adanya perbedaan dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik dan bersifat merusak atau destruktif. 5. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. A. Kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dan dalam paradigma pembangunan nasional. B. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola bekerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktrinal ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang berkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita regional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan nasional secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Pengaruh aspek ketahanan nasional. A. Pengaruh aspek ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan sejarah yang memberikan motivasi dalam ideologi tergantung konsep dasar tentang kehidupan dan cita-cita oleh bangsa. B. Pengaruh aspek politik, yaitu politik di Indonesia, politik luar negeri, dan politik luar negeri Indonesia. C. Pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. D. Pengaruh aspek sosial budaya. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. E. Pengaruh aspek hankam, pertahanan keamanan Indonesia, kesemestaan dan daya upaya keseluruhan rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan dalam negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. 7. Hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. 7. Hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan gangguan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.